Hai hai, salam kenal, nama aku Angelin Cegian. Di video ini aku ingin sharing tentang pengalaman aku kembali ke Indonesia dari luar negeri di masa pandemi, yang artinya masih terkait dengan karantina, dokumen tambahan, dan lain sebagainya. Dan aku tuh lebih pilih untuk karantina di tempat yang telah disediakan pemerintah, yaitu di Wisma Atlet Pademangan secara gratis, ketimbang di hotel yang harus berbayar mahal. Tapi mungkin banyak yang berpikir, kira-kira di Wisma Atlet Pademangan itu layak nggak sih? Fasilitasnya apa aja? Kamarnya gimana? Makanannya gimana? Tesnya apa? Dan lain sebagainya. Nah, di video ini aku bakal sharing pengalaman aku selama aku di sana. Dan kiranya video ini juga bisa jadi informasi bagi teman-teman pelajar di luar negeri maupun pekerja yang ada di luar dan juga WNI lainnya yang ingin pulang ke Indonesia, supaya setidaknya mereka dapat pencerahan mengenai informasi yang harus dipersiapkan, dokumen yang harus dipersiapkan sebelum pulang ke Indonesia, dan setidaknya bisa mengurangi kekhawatiran kalian yang berlebih untuk travel pada saat pandemi. Semoga informasi dan video ini berguna dan selamat menonton. Isi form kesehatan, kalau udah isi e-hak itu udah lebih bagus. Ini lagi nunggu aba-aba dari TNI untuk maju ke depan. Untuk apa aku nggak paham. Banyak juga sih yang datang ternyata. Semoga tetap sehat dan aman ya. Setelah turun dari bus, nanti disuruh isi form verifikasi untuk swab. Lalu baru disinilah itu bangkunya bertiga-tiga untuk teman kamar gitu. Tinggal antri deh untuk swab yang pertama. Swab pertama. Nah, ini makanan pertama aku saat karantina di Wisma Atlet Pademangan. Ada nasi, ikan, ayam kecap, sayur, kerupuk, sama saus sambal. Makanan ini sederhana sih, tapi enak. Terus hari berikutnya aku dikasih makan nasi, telur balado, tempe kecap, sayur, kerupuk, sama saus sambal. Jadi sehari-harinya dikasih makan makanan Indonesia yang bergizi dan enak. Jadi yang bilang makanan di Wisma Atlet Pademangan itu berkekurangan, itu salah besar ya. Makanannya enak, bahkan melimpah loh. Di sini ada kantinnya. Ada brosurnya juga, harganya, menunya, dan bisa di-delivery ke kamar. Mau ke kantin di bawah juga bisa, di-delivery juga bisa. Dan 24 jam ternyata. Ini di depan lift tempat ambil makanan gitu. Jadi tinggal ambil makanan di sini. Untuk yang puasa sahur juga ada. Pulang. Jadi ini beli di mana, Bu? Ini kantin 2 orang yang bakso itu belum buka. Ini beli di kantin. Ini dapat dari Wismanya. Iya, namanya. Tahu itu. Gimana sih bukanya? Enggak bisa itu. Buka baju cepat, bukan gitu. Ini teman sekamar aku, ada Kak Rika sama Ibu Komalasari. Itu kan? Ya, dari Subang. Dari Subang. Mari kita makan. Makan. Ini apa? Ikan. Ikan tahu dengan apa nih? Paru. Paru. Oke. Sayurnya sama saja. Selamat makan. Oh, antri.
Kamar mana, Bu? 2003. 2003. Siapa namanya? Tomasari. Iya. Grace. Tomasari. Rika. Kamar sama. Rika Rahmawati. Iya, betul. Siapa? Grace. Grace. Kamar sama. Nah lo, oh, ada. Terima kasih. Ini antrinya dari situ kan Bu berarti. Nah, iya sini aja biar panjang. PCR kedua. Ini apa tuh? Ini kamarku, kamar karantinaku 2003, tower 9. Nama masuk langsung dapat living roomnya. Dan satu ruangan ini ada 2 kamar yang berdua kayak gini kira-kira. Ini udah hari ketiga jadi udah ditidurin. Dan yang sendiri, aku kebetulan di sini yang sendiri. Memang lebih kecil ruangannya, hanya nggak apa-apa karena semuanya juga ber-AC. Ini juga ber-AC. Terus di situ ada tempat jemuran. Di sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya itu ada water heaternya juga. Tuh, jadi fasilitasnya oke, yang disediain oke, fine aja. Dan ada PCR 2 kali pada saat pendaftaran dan juga hari ketiga. Dan ini hari ketiga aku baru selesai PCR. Kedua teman kamarku lagi jajan di bawah di kantin. Gitu. Ini pemandangan Wisma Atlet Pademangan dari lantai 20. Setelah PCR kedua, keluar surat ini baru boleh pulang. Dan cuma dikasih 1 jam setelah pembagian surat supaya kosongin kamar dan pulang. Nah, kira-kira seperti itu fasilitas yang aku dapat selama karantina di Wisma Atlet Pademangan. Menurut aku, karantina di sana oke kok. Makanannya banyak, terus ruangannya juga oke, kamarnya oke, ruangannya juga dingin, fasilitasnya baik. Menurut aku itu sangat menguntungkan ya, apalagi buat pelajar. Sangat menghemat daripada kita harus spend uang di hotel yang minimal 5 jutaan tapi kita nggak bisa merasakan fasilitas hotel itu sendiri. Kurang worth it menurut aku. Makanya aku lebih pilih untuk di Wisma Atlet Pademangan. Terus mungkin ada yang nanya dokumen-dokumen apa sih yang dibutuhin untuk sampai ke Indonesia di tanah air itu butuh apa? Selain dari paspor dan tiket, saat pandemi kita harus siapin hasil tes PCR ya. Hasil tes PCR bukan antigen ataupun rapid.
hasil tes PCR yang menunjukkan negatif dari negara asal yang berlaku maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. 72 jam itu kan 3 hari. Jadi contohnya, aku ambil tes hari Senin nih. Hari Senin berarti hari Selasa 1 hari. Terus hari Selasanya aku ambil hasil tesnya. Nah, yang dihitung tuh tes pada saat kita melakukan PCR itu, pada saat sampelnya diambil, bukan pada saat hasil tes keluar ya. Jadi hari Senin aku tes, hari Selasa berarti 1 hari, hari Rabu berarti 2 hari, hari Kamis 3 hari. Berarti maksimal flight aku tuh harus hari Kamis berangkatnya. Kayak gitu. Dan itu juga harus dihitung dari jamnya ya. Berarti kalau kamu ambil jam 10 pagi, maksimal di hari Kamis tuh jam 10 pagi juga. Kayak gitu. Terus untuk datang ke Indonesia, kita harus siapin download aplikasi e-hack Indonesia. Ada di Google Store, di Apple Store juga ada. Itu gunanya untuk kita isi identitas kita, terus flight kita, kapan kita sampai, dan lain sebagainya. Waktu aku pas di Bandara Oslo, selain aku membuktikan hasil tes negatif, mereka juga tanya kalau ke Indonesia kamu butuh dokumen lain, kamu sudah siapkan belum? Terus aku pikir apa ya, oh yang dimaksud berarti e-hack itu sendiri. Jadi aku tunjukin yang udah aku isi akan keluar barcode, jadi aku tunjukin barcode-nya. Di screenshot aja barcode-nya, siapa tahu di Indonesia susah masalah internet, jadi di screenshot aja barcode-nya. Terus setelah itu oke. Disclaimer juga, untuk setiap negara itu peraturan dari negara masing-masing beda ya. Jadi yang aku share di sini peraturan di Indonesia. Apalagi ya kira-kira? Oh ya, itu kamarnya itu satu ruangan, ada 2 kamar, isinya 3 orang. Seperti yang tadi udah dilihat di video. 3 orang ini bisa kamu pilih teman kamu siapa aja, atau kamu punya rombongan sendiri itu bisa, atau kamu satu keluarga itu boleh banget. Suami istri boleh banget satu ruangan, asal bisa menunjukkan dokumentasi yang menyatakan mereka satu keluarga atau suami istri. Kayak gitu. Selama karantina, selama karantina, boleh nggak sih pesan-pesan makanan online gitu? Boleh nggak sih ada saudara datang untuk ngobrol? Jawabannya boleh banget. Boleh pesan makanan online. Nanti di depan gerbang itu udah ada TNI, jadi perbatasan antara kamu dan si driver online itu untuk ngambil makanan. Di situ diliatin sama si TNI. Terus kalau misalnya ada saudara datang mau ngobrol, bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi ya berbatas sama si pagar dari Wisma Atlet Pademangan itu gitu sih. Di sana kita juga boleh kok olahraga pagi, olahraga sore, tapi yang penting masih dalam lingkungan Wisma Atlet itu. Di sana wismanya itu besar ya, ada 9 tower. Jadi jangan khawatir untuk nggak dapat kamar kali ya, karena semuanya pasti dapat kamar lah, karena itu 9 tower besar banget. Terus mungkin ada yang mikir, ada isu juga, itu sama kali sama Wisma Atlet Kemayoran yang tempat orang OTG sakit COVID. Jawabannya enggak, itu beda. Beda lokasi. Tapi kalau misalnya di Wisma Atlet Pademangan kan ada 2 kali tes. Terus misalnya salah satu tes itu menyatakan kita positif, kita langsung dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang berbeda, bukan di Wisma Atlet Pademangan itu sendiri. Dan pada saat evakuasi itu akan diberikan pengumuman bahwa, contoh, aku di Tower 9 waktu itu. Pengumuman untuk Tower 9 diharapkan bagi penghuni Tower 9 untuk berada di dalam kamar karena sedang ada evakuasi pasien positif. Jadi dikasih tahu kayak gitu kalau misalnya ada yang positif, dan tinggalnya mereka akan dibawa beda gitu. Makanya mereka dievakuasi karena mereka akan dikeluarkan dari kamar dan dibawa ke tempat yang beda. Seperti itu. Pokoknya aman sih, sehat-sehat aja. Selagi kita juga menjaga protokol kesehatan, semuanya baik-baik aja. Oh ya, ada satu hal lagi yang kecil, mungkin terlihat sepele, namun sangat dibutuhkan, selain daripada masker ya, yaitu pulpen. Kita akan ngisi beberapa form, dan kalau kita nggak punya pulpen kita sendiri, itu akan ngerepotin diri kita sendiri. Harus minjem ke orang, dan kita nggak tahu kan orang itu bersih atau enggak, sehat atau enggak. Jadi ya lebih baik punya pulpen sendiri. Kalau kamu traveling sama keluarga kamu, misalnya bertiga, punyalah pulpen 3 gitu. Satu orang tuh 1, walaupun kalian keluarga. Daripada kalian nunggu-nungguan, jadi lebih baik ngisi sama-sama gitu, biar bisa maju lebih cepat untuk sama-sama.
Mungkin dari aku udah kali ya, tapi kalau misalnya ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan seputar tentang karantina atau kepulangan ke Indonesia, boleh ditanyakan. Sebisa aku jawab, pasti aku akan jawab. Semoga bisa dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman di luar sana yang ingin pulang ke Indonesia, supaya nggak perlu takut untuk karantina di Wisma Atlet Pademangan, karena fasilitasnya yang disediakan pemerintah sudah oke. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!